Selamat bertemu kembali ibu-ibu sekalian. Apa kabar? Wah, masih kurang kuat. Seperti biasanya saya selalu mengatakan kalau pertemuan kita harus diawali dengan semangat ibu-ibu. Oke? Mana semangatnya? Masih lemas. Mana semangatnya? Ini semangatku. Gitu ya. Oke, terima kasih ibu-ibu. Tadi apa kabar ya? Oh, sehat semua ya. Ada yang nggak hadir? Hadir semua. Nah, terima kasih ibu-ibu atas kehadirannya di rumah ibu apa tadi? Bu Eka ya. Oke, terima kasih Ibu Eka yang sudah memberikan fasilitas tempat kepada kita melakukan pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita mulai acara kita, alangkah baiknya kalau kita memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk itu, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Nah, ibu-ibu, saya mau bertanya dulu. Bulan lalu kan kita melakukan pertemuan. Kira-kira ada yang masih ingat enggak apa pertemuan kita bulan lalu? Oke, terima kasih. Masih ingat, yaitu tentang pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Nah, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha, kira-kira setelah melakukan pertemuan ada enggak manfaatnya ibu-ibu? Setelah kita melakukan pertemuan bulan lalu, ada enggak kira-kira manfaatnya untuk ibu-ibu sekalian? Oh, ada ya. Nah, karena itulah ibu-ibu, karena ini bermanfaat sekali untuk keuangan kita, maka kita juga belajar hari ini tentang mengelola pendapatan dan pengeluaran di keluarga itu. Nah, sebelum saya melanjut ke sana, alangkah baiknya kalau kita menonton film dulu ya. Ada yang suka nggak menonton film? Oh, suka semua. Terima kasih ibu-ibu. Nah, di sini ada film yaitu tentang Pak Rusli dan juga anak-anaknya atau keluarganya, yaitu Ibu Lili. Kita tonton bersama ya. Ini namanya kalau di kita film 1A. Oke, terima kasih. Kira-kira ibu-ibu setelah menonton film tadi, ada kira-kira yang memberikan pendapat tentang film tadi? Oke, tepuk tangan dulu untuk Ibu Eka sebagai tuan rumah. Ibu Eka mengatakan kalau di dalam keluarga Ibu Lili tadi yang kurang adalah pengelolaan keuangan di keluarga tersebut. Ada enggak yang lain yang mau menyebutkan apa isi dari film tersebut? Ya, terima kasih kepada Ibu Irma yang sudah memberikan jawaban. Ibu Lili dan Pak Rusli katanya punya banyak utang. Nah, jadi ada nggak kira-kira atau pernah nggak kita mengalami seperti yang dialami oleh Ibu Lili itu? Pernah ya? Nah, untuk itu kita mengupas jelas hari ini apa penyebabnya kenapa rumah tangga Ibu Lili dan Pak Rusli banyak utang, banyak terlilit hutang. Ada yang tahu kira-kira kenapa banyak terlilit hutang? Oh, kurang tahu ya. Oke, terima kasih, nggak apa-apa. Keluarga Pak Rusli banyak terlilit hutang itu dikarenakan keluarga tersebut atau Ibu Lili sebagai pemegang keuangan kas di rumah tangga tersebut tidak atau kurang pintar mengelola keuangan di keluarga. Karena kurang pintar itu tadi, maka mereka banyak terlilit hutang. Tadi si Dewi minta uang jajan, si Agus juga minta uang jajan, dan Pak Rusli minta uang rokok. Nah, saya mau menunjukkan dulu di flip chart atau di depan ini apa-apa saja yang menjadi pengeluaran Ibu Lili sehingga mereka banyak utang. Nah, yang pertama di sini katanya Ibu Lili ternyata bekerja dalam satu hari itu penghasilannya 15.000 ibu-ibu. Satu hari. Berarti satu bulan ada 4 minggu.
berarti kira-kira 28 hari 3 kali 4 minggu atau 3 kali 28 itu yaitu 180.000. Itu penghasilan dari Ibu Lili. Dan juga penghasilan Pak Rusli per harinya 30.000 atau dikali 4 minggu hasilnya 480.000, atau pendapatan total di keluarga tersebut adalah 660.000. Nah, pengeluarannya di sini ada uang jajan Dewi, uang jajan Dewi 3.000 per hari atau sekitar 72.000, uang jajan Agus 2.000 per hari atau 48.000, ada juga untuk susu Ita, tabungan Dewi, tas baru Agus, masak, listrik, pulsa telepon, perlengkapan mandi, rokok, bayar utang, arisan kelompok dan arisan PKK. Kira-kira itulah pengeluaran dari Ibu Lili dalam 1 bulan. Nah, tadi dikatakan di film tersebut ternyata Ibu Lili itu kurang pintar mengelola keuangan keluarga, dan inilah yang namanya pengeluaran itu. Kira-kira ibu-ibu di sini masih ada nggak kira-kira yang namanya bisa dikurangi agar tidak terlalu banyak hutang? Nah, tentunya kalau kita mau mengurangi pengeluaran, pasti kita harus mengurangi yang namanya keinginan. Diingat ya Bu ya, keinginan bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu memang harus terpenuhi, karena kalau tidak terpenuhi maka akan mengancam keberlangsungan hidup. Sedangkan keinginan apabila kita tidak memenuhi maka tidak banyak mempengaruhi kelangsungan hidup kita. Artinya kalau itu tidak kita beli maka kita tidak akan mati atau itu tidak akan mengancam keberlangsungan hidup kita. Di sini kita lihat dulu yang mana keinginan. Ada yang tahu? Oke, Ibu Esther, yang mana itu keinginan kira-kira? Terima kasih. Ibu Esther mengatakan uang jajan Dewi itu termasuk keinginan. Bisa dikurangi nggak uang jajan anak di sekolah? Bisa ya. Berarti uang jajan Dewi dan Agus bisa dikurangi. Yang aturan di sini 3.000 dan 2.000, masing-masing 1.000 aja. Tapi kita bekali dari rumah agar tidak lapar. Pokoknya ada uang jajannya. Yang berikutnya, masih ada nggak kira-kira? Tadi kan 1.000 berarti kira-kira 24.000 untuk masing-masing si Dewi dan si Agus selama 1 bulan. Kemudian yang berikutnya, tas baru Agus. Bisa nggak ditunda Ibu? Bisa ya, berarti masih berkurang 50.000. Baru yang berikutnya, uang rokok, kata Ibu apa tadi? Ibu Dewi, ya Ibu Dewi, uang rokoknya masih bisa dikurangi jadi 1.000. Berarti untuk 1 bulan itu 30.000. Berarti kira-kira yang aturan di sini tadi pengeluaran Ibu Dewi aturan 840.000 atau minusnya menjadi utang setiap bulannya 180.000. Dengan kita mengurangi uang jajannya, uang jajan Dewi dan Agus, kita mengurangi juga yang namanya tas baru Agus tadi 50.000, dan kita mengurangi uang rokok, maka kita hitung berapa sebenarnya pengeluaran bisa ya Ibu Lili yang bisa dikeluarkan tanpa harus mengancam keberlangsungan hidup. Nah, ada yang tahu? Oke, Ibu Nova, berapa jawabannya tadi? Setelah kita kurangi itu berarti jawabannya 698.000. Nah, tadi pengeluarannya setelah kita kurangi yang aturannya 840.000 ternyata bisa berkurang Ibu, jadi 698.000. Sementara penghasilan keluarga tersebut tadi 660.000, berarti hanya minus 38.000. Nah, itu masih hal-hal kecil yang sebenarnya masih bisa dikurangi. Ajak aja suaminya agar tidak merokok. Berarti seandainya tidak merokok sudah bisa berkurang 30.000 lagi, hanya minus 8.000. Atau uang jajan si Dewi dan Agus selingi aja, misalnya hari ini dikasih besok enggak, sudah bisa surplus. Nah, jadi agar tidak memperbanyak utang, maka solusi satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan cara menabung. Jadi kalau ada ibu-ibu yang masih mengatakan tidak ada uang, ya diatur dong. Oke, sama-sama dulu. Tidak ada uang, ya diatur dong. Oke,
Terima kasih ibu-ibu, tepuk tangan dulu semuanya. Nah, untuk itu di sini semangatnya udah berkurang ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Oke, tepuk semangatnya saya pimpin. Kalau saya katakan tepuk semangat, semangat gitu ya. Oke. Tepuk semangat, semangat. Oke, ibu-ibu. Jadi pesan saya kepada ibu-ibu agar tidak terlalu banyak hutang, maka kurangi pengeluaran dengan cara meminimalisir yang namanya atau mengurangi yang namanya keinginan di keluarga ibu-ibu sekalian, dan mulailah menabung. Sekecil apapun tabungannya, konsisten menabung, komitmen dan disiplin setiap hari. Misalnya 5.000 aja setiap hari dari upah yang kita dapat 5.000. Kalau 1 bulan sudah 150.000. Kalau 1 tahun 150 dikali 12, berarti sudah banyak ibu-ibu, sudah banyak tabungan. Seandainya pun ada pengeluaran yang akan besar yang kita tidak duga, itu sudah bisa kita buat dari tabungan itu tadi. Jadi tidak memperbanyak utang. Jangan ada lagi yang namanya gali lubang tutup lubang, karena di sini juga sudah dikatakan stop gali lubang tutup lubang ibu-ibu. Nah, jadi kira-kira seperti itulah pertemuan kita di sore hari ini. Terima kasih kepada ibu-ibu sudah hadir. Saya berharap juga di pertemuan bulan depan kita akan melakukan pertemuan di rumah Ibu Esther dengan topik penyusunan anggaran agar kita lebih mahir lagi dan tidak ada lagi terlilit yang namanya hutang. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kita tutup pertemuan kita dengan doa yang dipimpin tadi oleh Ibu Esther. Untuk Ibu Esther, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Terima kasih kepada ibu-ibu. Tepuk tangan untuk kita semua.